Tolong izinin saya masuk, Pak. Saya telat karena ban becak bapak saya bocor. Maaf, sesuai aturan yang berlaku 15 menit sebelum ujian, gerbang sudah kami tutup. Kan masih belum mulai ujiannya, Pak. Biarkan saya masuk. Tolong biarkan anak saya masuk, Pak. Hah? Bapak? Hah, kamu? Halo guys, sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan subscribe dulu. Ayo Mita, nanti telat. Iya, Pak. Ini loh bekal bapak untuk kerja ketinggalan. Wah iya, untung kamu inget. Kalau enggak bisa kelaparan nih bapak. Ya udah, ayo, Pak. Iya, ayo naik. Mita adalah seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Setelah lulus SMA nanti, Mita ingin menjadi seorang PNS. Ia ingin membahagiakan ayahnya yang telah merawat dan membesarkan Mita seorang diri. Rajin banget sih. Hehehe, iya dong. Aku kan pengen lolos PNS nanti, makanya aku rajin belajar. Nggak usah rajin-rajin juga kali. Nggak usah dikejar. Kalau memang rezekinya ngena PNS ya pasti ngena. Kamu salah, Risa. Cita-cita itu harus dikejar dan diraih dengan sungguh-sungguh supaya kita jadi orang yang berhasil. Ada. Ya udah, ayo kita ke kantin dulu. Duluan aja sana. Kenapa, Mita? Emang kamu nggak mau jajan? Enggak, Risa, aku lagi hemat nih. Ya udah deh. Mangkal di sini aja deh, tinggal nunggu penumpang. Saya boleh minta tolong nggak, Pak? Iya, ada apa mas? Saya baru pulang merantau, uang saya sudah habis, Pak. Bisa antar saya pulang ke kampung, Pak? Nanti saya bayar di rumah deh, pas sampai rumah. Iya deh, boleh mas. Ngomong-ngomong, di mana nih tujuannya? Di Kampung Salak, Pak. Wah, itu sebelahan dengan kampung saya. Ya udah, ayo naik dulu. Baik, Pak. Emang habis merantau dari mana, Mas? Dari Jakarta, Pak. Emang cari kerjaan di sana gampang ya, Mas? Ya gampang-gampang susah kok, Pak. Walah, mending saya di sini aja deh. Jadi tukang beca aja. Iya, Pak, mending kalau bisa kerja di kampung aja biar bisa kumpul dengan keluarga, Pak. Iya, bener juga, Mas. Walaupun dapat penghasilan sedikit, tetap disyukuri. Yang penting tetap bisa kumpul dengan keluarga. Nah, betul, Pak. Ngomong-ngomong, kok udah pulang kampung aja, Mas? Ambil cuti ya? Saya di PHK, Pak. Makanya saya pulang kampung karena saya sudah tidak bekerja lagi, Pak. Waduh, yang sabar ya, Mas. Iya, Pak. Cari kerja di sini aja, Mas, kalau gitu. Iya, Pak, rencananya saya mau daftar CPNS, Pak. Kali aja ada rezeki, Pak. Asal ada kemauan pasti bisa kok, Mas. Sama persis kayak anak saya. Dia mau daftar CPNS juga katanya. Cuma masih nunggu kelulusan sekolahnya. Semoga berhasil ya, Pak. Iya, Mas. Udah, Pak, berhenti di sini. Udah sampai nih. Ini rumah Mas. Iya, Pak, saya tinggal sendiri di sini. Ibu dan bapak saya sudah lama meninggal. Jadi bisa dibilang saya ini sebatang kara karena gak punya sanak saudara, Pak. Waduh, sabar ya, Mas. Iya, Pak, saya sudah menerima takdir saya kok yang saat ini. Kasihan sekali. Ternyata ada yang lebih susah daripada aku. Bentar ya, Pak, tunggu di sini dulu. Saya mau cari pinjaman ke tetangga untuk ongkos becaknya. Gak usah, Mas. Loh, kok gak usah, Pak? Iya, gak usah, Mas. Saya ikhlas bantu Masnya. Lagian Masnya kan lagi kena musibah. Beneran ini, Pak?
Iya bener Mas. Lagian juga ini dekat kok dengan kampung saya. Sekalian aja pulang. Wah, makasih banyak ya Pak. Bapak baik sekali. Semoga rezeki Bapak selalu dilancarkan ya. Amin, makasih Mas. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya Pak, hati-hati ya. Makasih banyak loh Pak. Iya Mas, sama-sama. Alhamdulillah, aku lulus dengan nilai yang baik, Pak. Alhamdulillah, Bapak ikut senang. Selamat ya nak. Iya, Pak. Ini semua berkat doa dan dukungan Bapak. Habis ini kau mau lanjut kuliah atau kerja nak? Aku mau ikut tes CPNS, Pak. Bulan depan sudah mulai pendaftaran, Pak. Oh iya, Bapak lupa tanya. Emang lulusan SMA saja bisa ya nak daftar CPNS? Iya, bisa kok, Pak. Ya udah, kamu belajar yang rajin ya supaya kamu lulus tesnya. Iya, Pak. Setelah lulus SMA, Mita mempersiapkan diri untuk belajar agar saat mengikuti tes CPNS nanti berjalan sesuai harapan Mita. Tetapi karena kendala biaya, Mita tidak bisa membeli buku. Akhirnya, Mita membeli buku bekas di sebuah toko buku bekas. Ini semua berapa harganya, Pak? Semuanya 20.000 aja. Ini, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Dek. Biarpun aku belajar menggunakan buku bekas, setidaknya buku ini masih bisa aku gunakan. Masih bagus kok. Hehehe. Lagi ngapain nih nak? Lagi belajar nih, Pak. Hehehe. Rajin banget sih anak Bapak. Iya dong, Pak. Ini semua kan demi menggapai cita-citaku. Semangat ya nak. Itu bukunya kok robek nak? Iya, Pak. Aku beli di toko buku bekas. Mau beli yang baru, tabungan Mita nggak cukup. Maafin Bapak ya nak. Gak sanggup beliin buku yang bagus untuk kamu. Gak apa-apa kok, Pak. Itu bukan masalah untuk aku. Kasihan Mita, dia punya semangat yang tinggi, tetapi aku gak mampu penuhi kebutuhan dia. Semoga kelak kamu sukses nak. Waktu ujian CPNS pun tiba. Dengan rasa percaya diri, Mita bergegas berangkat dengan diantar oleh ayahnya menaiki sebuah becak. Doain ya, Pak. Semoga ujianku hari ini berjalan lancar dan semoga lulus. Iya nak, semoga berhasil ya. Hati-hati ngerjainnya. Jangan lupa berdoa agar dipermudah urusanmu. Iya, Pak. Aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, Mita mulai mengerjakan ujian tersebut dengan sangat hati-hati. Ia terlihat percaya diri dan yakin bahwa ia akan mendapatkan nilai yang besar. Namun, setelah ujian selesai, Mita dinyatakan tidak lolos ujian dan mendapatkan nilai yang rendah, sehingga ia merasa sedih dan putus asa. Padahal aku udah ngerjain dengan hati-hati dan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak. Tapi kenapa aku nggak lolos? Sabar nak, mungkin saat ini belum waktunya. Nanti daftar lagi ya ketika CPNS dibuka lagi. Tapi itu masih lama, Pak.
Mita harus nunggu 1 tahun lagi. Nah, bagus tuh. Ada waktu yang cukup banyak untuk kamu siapkan untuk mengikuti ujian tahun depan. Iya Pak. Anak bapak harus semangat. Gagal hari ini adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Jadikan ini pengalaman yang berharga untuk kamu. Hehehe, iya Pak, Bapak bener. Nah, gitu dong. Terus aku harus ngapain dong Pak selama 1 tahun ini? Oh, aku sambil lalu jualan aja kali ya Pak. Jualan apa, Nak? Apa aja Pak. Nanti hasil jualannya aku tabung sebagian untuk beli buku agar aku bisa belajar. Wah, boleh tuh. Di sela-sela waktu menunggu pendaftaran CPNS, Mita berjualan kue untuk membantu perekonomian di rumahnya. Serta ia sisihkan hasil jualannya untuk ditabung yang akan ia gunakan untuk membeli sebuah buku yang akan Mita pelajari. Kue, harga 2.000 aja. Ayo dibeli Pak, Bu. Nak, beli ya 4. Oh iya Pak. Alhamdulillah, lumayan uang yang aku dapat dari hasil jualan kue, Pak. Alhamdulillah, semangat ya, Nak. Maaf ya, karena bapak kamu jadi ikut kerja juga. Ah, udah, nggak apa-apa, Pak. Apakah uangku ini cukup ya untuk beli buku Mita? Ya udah deh, aku coba pergi ke toko yang bagus dulu. Dengan uang yang pas-pasan, ayah Mita pergi ke sebuah toko buku untuk membeli buku Mita. Dengan pakaian yang lusuh, ayah Mita masuk ke dalam toko tersebut, lalu mencari buku yang bagus untuk Mita. Saya cari buku yang bagus, Mas, untuk anak saya. Katanya dia mau ikut tes CPNS. Ada Pak, nih. Wah, buku ini bagus kan, Mas? Bagus kok, teman saya mempelajari buku itu, tetapi gak lolos karena gak dibaca. Berapa ini, Mas? 150 aja Pak. Mahal juga ya. Iya, tapi pasti dijamin lolos kok kalau belajar pakai buku ini Pak. Ya udah deh, untung uangnya pas. Wah, buku ini bagus banget, Pak. Makasih ya, Pak. Aku seneng sekali. Sama-sama, Nak. Kamu belajar yang rajin ya. Iya, Pak. Pendaftaran CPNS sudah dibuka dan ujiannya akan dimulai minggu depan, Pak. Ya udah, kamu persiapkan dengan baik ya, Nak. Iya, Pak. Hari demi hari berlalu, Mita sangat semangat berjualan. Di samping itu, ia juga selalu belajar setiap hari tanpa rasa lelah. Satu minggu kemudian, hari ujian CPNS pun telah tiba. Mita bergegas berangkat untuk pergi mengikuti tes CPNS. Namun, kendala datang menimpa Mita. Aduh, aku udah telat ini, Pak. Gimana dong? Ntar aku gugur karena telat. Iya, Nak. Sabar, Nak. Sebentar lagi selesai ini. Ada-ada aja, pakai bocor segala nih roda. Ayo, Nak, kita berangkat. Tuh kan, Pak, gerbangnya udah ditutup. Gimana dong? Tolong izinin saya masuk, Pak. Saya telat karena ban becak bapak saya bocor. Maaf, sesuai aturan yang berlaku 15 menit sebelum ujian, gerbang sudah kami tutup.
Kan masih belum mulai ujiannya, Pak. Biarkan saya masuk. Tolong biarkan anak saya masuk, Pak. Hah? Bapak? Hah, kamu? Bentar ya Pak, tunggu di sini dulu. Saya mau cari pinjaman ke tetangga untuk ongkos becaknya. Gak usah, Mas. Loh, kok gak usah Pak? Iya, gak usah, Mas. Saya ikhlas bantu Masnya. Hah? Bapak kenal dia? Iya, saya kenal bapak kamu. Dia dulu menolong saya. Tolong bantu anak saya masuk, Mas. Kasihan dia. Dia udah mempersiapkan semuanya untuk mengikuti ujian CPNS ini. Baik, silakan masuk. Semoga berhasil ya. Wah, makasih ya Pak. Aku pergi dulu ya Pak. Doain aku. Iya, Nak. Semoga berhasil ya. Jangan lupa berdoa. Akhirnya, Mita diperbolehkan masuk oleh panitia ujian yang telah dibantu oleh ayahnya dulu. Mita pun mengerjakan ujian tersebut dengan sungguh-sungguh. Oh, jadi Masnya lolos seleksi jadi PNS. Iya Pak. Wah, hebat sekali Masnya. Semoga saja anak saya juga berhasil. Amin Pak. Itu kayaknya udah selesai deh Pak. Nak, gimana hasilnya, Nak? Maafin aku ya Pak. Maksudnya gimana, Nak? Maafin aku Pak, karena aku udah lolos tes CPNS. Hah? Alhamdulillah, Nak. Kamu berhasil, Nak. Iya Pak, alhamdulillah. Ini semua berkat dukungan Bapak. Makasih ya Pak. Bapak bangga padamu, Nak. Akhirnya, cita-cita Mita berhasil terwujud. Berkat kegigihannya dan semangatnya, Mita kini dinyatakan lulus tes CPNS dan diangkat menjadi PNS.